البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 119 dari Syarah Kitabil Iman dalam kitab Sahih Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-babu tsani, bab du'aukum imanukum. Doa kalian maksudnya adalah keimanan kalian. Ini tafsir dari ayat Al-Furqan, ayat yang paling akhir itu ya. Tayyib, liqaulihi azza wa jal, kata Imam Al-Bukhari, ini berdasarkan firman Allah azza wa jal, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Rasulullah, Rabbku tidak peduli, tidak mengambil berat untuk kalian, laula du'aukum, kalau bukan karena doa kalian. Wa makna doa fil lughah al-iman, kata Imam Bukhari, makna doa secara bahasa adalah keimanan. Ini sebagian lughawiyun memang mengucapkan demikian. Sekarang kita syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Wa huwa tafsiru suratil Furqan as-sabi'ah wa sab'in, 77. Hadhil ibarah, ungkapan ini, du'aukum imanukum, ma'surun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, didapatkan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Asar ini akhrajahul Imam At-Tabari fi tafsirih wal Imam Ibnu Abi Hatim fi tafsirih min tariqi Abi Shalih qala haddatsani Muawiyah. Abu Shalih kalau dari Muawiyah berarti siapa? Abu Shalih Abdullah bin Shalih Katibullah, ya, beliau agak lemah rahimahullah. Baik, Muawiyah ma'ruf, dia adalah Muawiyah bin Shalih Sodu, ada yang mengatakan sikoh, tak masalah insyaallah. An Ali an Ibni Abbas, Ali bin Abi Thalhah Al-Qurashi, beliau tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Cuma banyak ulama menguatkan sanad yang seperti ini karena ada kitab yang terpelihara. Catatan tafsir Ibnu Abbas. Qauluhu qul ma, tak ada kulnya tapi di sini. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Rabbku tidak peduli pada kalian kalau bukan karena doa kalian. Yaqul laula imanukum, kalau bukan karena iman kalian. Wa akbarallahul kuffar, Allah mengkhabarkan kepada orang-orang kafir, annahu la hajata lahu bihim, bahwasanya Allah tidak perlu kepada mereka. Idlam yakhluqhum mu'minin, tatkala dia tidak menciptakan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Ya, bukan berarti Allah rugi kalau orang kafir adalah kafir, Allah tak rugi. Walau kana bihim hajah la habbaba ilaihimul iman, seandainya Allah ada hajat kepada mereka, niscaya Allah menjadikan mereka itu cinta kepada keimanan. Kama habbabahu ilal mu'minin, sebagaimana Allah menjadikan kaum mukminin cinta pada keimanan. Ini tentunya apa bahasa yang perlu dijelaskan. Apakah Allah berhajat kepada makhluknya? Tentunya sama sekali Allah tidak berhajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan satu rezeki pun dari mereka, dan aku tidak ingin mereka memberiku makan. Jadi Allah tidak punya hajat pada siapapun, sekecil dzarrah pun Allah tidak punya hajat. Sebagaimana firman Allah taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai umat manusia, kalianlah yang berhajat, yang tergantung kepada Allah, sangat memerlukan Dia, sementara Allah Dia Maha Kaya. Al-Ghani ini adalah yaitu apa? Kamalul ghina, ghina mutlak, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, kekayaan yang mutlak. Jadi sama sekali Allah tidak punya hajat pada muslim, pada kafir, Allah tak punya hajat. Tapi ini sekedar apa? Yaitu
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau asar ini memang sahih ke beliau, ini beliau menggunakan pola seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang muttafaqun alaih kalau tak salah, hadis yang terkenal dalam puasa itu. Man lam yada qaula zur fa innallaha laisa lahu hajah bi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta di masa puasanya, maka Allah tidak punya hajat pada amalan dia yang meninggalkan makan dan minum. Apakah berarti kalau kita puasa dengan sebaik-baiknya berarti Allah punya hajat? Bukan itu tentunya yang dimaksudkan. Intinya Allah sangat mengambil perhatian kepada kaum mukminin dan Allah tidak perhatian apapun pada orang kafir, yaitu Allah tidak merasa rugi dengan orang kafir. Baik. Kemudian hadza sanad zahiruhu dhaif. Sanad ini zahirnya lemah. Li dhafi Abdullah bin Shalih wal al-inqita baina Ali bin Abi Thalib wa baina bin Abbas. Jadi ada dua kelemahan. Walakin al-Bukhari ya rahimahullah qad tamada katsiran fi sahih. Akan tetapi sering Imam Bukhari bersandar kepada sanad yang seperti ini. Yaitu apa? Asar dengan sanad yang seperti ini, yaitu Abu Shalih dari Muawiyah dari Ali dari Ibnu Abbas. Wa man qala bi subutihi li taqwiyati al-Imami Ahmad wal Imam Abi Ya'la al-Khalili wal Imam Ibnu Hajar wa ghairihim rahimahumullah li hadza sanad fa qauluhu wajib. Barang siapa menyatakan asar Ibnu Abbas ini tadi memang pasti, yaitu boleh disahihkan atau minimal dihasankan, dengan alasan Imam Ahmad menguatkan sanad seperti ini. Demikian pula Imam Abu Ya'la al-Khalili, begitu pula Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan yang lain-lain menguatkan sanad ini, maka pendapatnya juga memiliki wajah yang kuat. Apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam al-Khalili? Ada, ana sebutkan dalam catatan kaki satu persatunya itu. Wallahu alam. Perlu dibaca atau tak ya kesimpulannya? Tak apa ya, kita ambil. Nah, setelah itu kalau kita menemukan sanad seperti ini tidak perlu lagi dibahas panjang lebar. Jadi kali ini kita baca setelah ana menyebutkan secara sanadnya ini lemah dan munqati. Ana sebutkan wahunaka, ini di catatan kaki muka surat 120 itu, wahunaka tansisun min ba'dil ulama. Di sana ada ketetapan dari sebagian ulama muhaddisin, anna hadhihi silsilah mahfudhah, bahwasanya rantai sanad tadi terpelihara bi riwayatil hufadzil kibar, dengan periwayatan para penghafal yang besar, an Abdullah bin Shalih biha, dari Abdullah bin Shalih sampai ke akhir sanadnya itu. Qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Khalili rahimahullah wa tafsiru Muawiyah bin Shalih qadil Andalus, beliau hakim di Andalus, an Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas rawahul kibar, ini diriwayatkan oleh para pembesar, an Abi Shalih katibil Laits an Muawiyah wa ajma'al hufad ala anna bin Abi Thalib lam yasma'hu min Ibnu Abbas. Para hufad telah bersepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas. Memang dohirnya putus, cuma apa? Buku itu terpelihara. Selesai dari kitab Al-Irsyad. Ini kitab yang sangat penting. Al-Irsyad Al-Khalili ini penting sekali. Terkadang kita tidak mendapatkan penjelasan seorang rawi di dalam Kutubus Sittah, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, yang di situ membahas rawi-rawi Kutubus As-Sittah bahkan Tis'ah. Lalu di mana kita mendapatkannya? Boleh jadi dalam Al-Irsyad Al-Khalili, dia akan menyebut insyaallah orang ini sikoh kah atau dhaif atau apa. Fa baqiyatil illah, sisa penyakitnya apa? Dha'fu Abdullah bin Shalih wa adamu sama'i Ali bin Abi Thalib an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faidatun muhimmah, ada faidah yang penting. In kana hadza sanad zahiruhu dhaif, kalaupun sanad ini zahirnya adalah lemah, lakin Abdullah bin Shalih rawahu min sahihatin mahfudhah, beliau meriwayatkan ini dari buku yang sahih yang terpelihara. Kanat indah, memang ada pada dia bukunya, betul, walaupun hafalannya mungkin tak kuat, tapi bukunya memang terpelihara. Wa hadhihi sahifah i'tamadahal Bukhari,
Kitab ini menjadi patokan, menjadi sandaran Imam Bukhari. Wa katsirun minal hufadzil kibar, dan banyak dari para penghafal besar. Ila Ali ibni Abi Thalhah wa wasitatun bainahu wa baina ibni Abbas, perantara antara Ali bin Abi Thalhah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'rufah, ini telah diketahui. Wahiyya Sa'id ibnu Jubair au Mujahid, maka yang seperti ini tidak masalah dan itu terpelihara dalam buku tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Abu Ja'far An-Nahas fi kitab Ma'anil Quran lahu, karya beliau, ba'da an saqa riwayat Ali bin Abi Thalhah ani bin Abbas, setelah menyebutkan riwayat tadi, fi ta'wilil ayah, dalam menakwilkan ayat, hadza min ahsani ma qila fi ta'wilil ayah, ini termasuk yang paling baik yang dikatakan di dalam menafsirkan ayat tadi. Wa a'lahu wa ajallih, yang paling tinggi dan paling agungnya. Summa asnada an Ahmad bin Hanbal, kemudian An-Nahas menyebutkan sanadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, qol bi Misr sahifatun fit tafsir, di Mesir ada kitab dalam masalah tafsir. Rawaha Ali bin Abi Thalhah, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah. Kenapa di Mesir? Bukankah ini adalah qadhi Andalus, yaitu Muawiyah bin Saleh? Ya, karena yang meriwayatkan dari beliau siapa? Abdullah bin Saleh Katibul Lais, ulama Mesir. Baik. Kemudian apa tadi? Lau rahala rajulun fiha ila Misr, seandainya ada seseorang yang melakukan rihlah, perjalanan, fiha, demi mencari kitab tadi ke Mesir, qasidan, memang sengaja mencari kitab itu, maka nakasiron, tidaklah perjalanan tadi perjalanan yang membuang-buang harta, yaitu ini memang layak untuk dikejar. Selesai. Wa hadhihi nuskhah, masih kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, naskah ini kanat inda Abi Saleh Katibul Lais, dimiliki oleh Abi Saleh Katibul Lais. Rawaha an Muawiyah bin Saleh an Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, wa hiya indal Bukhari an Abi Saleh wa qad tamada 'alaiha fi sahihih. Kata Al-Hafidz, Imam Bukhari memang bersandar kepada kitab ini di dalam sahih beliau. Tentunya yang di dalam kitab Imam Bukhari itu sudah mengalami penapisan, bukan berarti mutlak pasti sahih, tetapi ini menguatkan keadaan dari riwayat semacam tadi. Hadza kasiran, dan ini sering Bukhari bersandar seperti itu. Alama bayyanahu fi amakini, sesuai dengan yang kami terangkan di tempat-tempatnya. Al-Hafidz menjelaskan di setiap menjumpai riwayat tadi. Wahia inda Tabari, dan ini juga diriwayatkan oleh At-Tabari wa Ibni Abi Hatim. Dan juga Ibnu Abi Hatim wa Ibnil Mundzir biwasa'id, dengan perantara-perantara bainahum wa baina Abi Shalih, antara para ulama besar tadi dengan Abu Shalih. Intaha. Wa ala ta'wil Ibni Abbasin hadza, berdasarkan tafsir Ibnu Abbas ini, yuhmalu ma ja'a an Sa'id bin Jubair, kita bawa riwayat tafsir yang datang dari Sa'id bin Jubair, guru dari murid dari Ibnu Abbas tadi. Selesai dari Fathul Bari. Baik, kelanjutannya sama, yaitu intinya adalah riwayat ini boleh dihukumi kuat, kecuali kalau ada sanad yang lebih kuat yang menyelisihinya. Karena terkadang kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Abi Hatim, dengan sanad yang seperti ini kita mendapatkan cerita Israiliyat. Kalau tidak dikuatkan dengan yang lain tentunya, atau boleh jadi menyelisihi riwayat yang lebih kuat, tentunya riwayat yang lebih kuat yang kita menangkan, yang sanadnya lebih jelas. Kesimpulannya ana sebutkan di paling akhir di situ, fal khulasah hadza sanad yajuzu tashihuhu au tahsinuh. Sanad ini kesimpulannya boleh disahihkan atau dihasankan. Baik. Kemudian kita lanjutkan masuk ke muka surat 122. Wa amma ma yata'allaqu bi qaulil Bukhari, adapun yang terkait dengan ucapan Imam Bukhari, wa makna doa fil lughah al-iman, makna doa secara bahasa adalah keimanan. Faqad qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Ad-Dimashqi rahimahullah,
Imam Ibnu Rajab mengatakan, "I'lam anna asla du'a'i fil lughah at-talab." Ini yang paling terkenal, ma'ruf. Ketahuilah bahwasanya asal doa secara bahasa adalah permintaan atau tuntutan. Fahuwa istid'a lima yatlubuhu da'i, meminta didatangkannya sesuatu yang dituntut oleh si pendoa tadi, si peminta tadi. Wa yuksiru husulah, dan dia mengutamakan dihasilkannya perkara ini, maka dikatakan doa. Fataratan yakunu du'a'u bis-su'ali minallahi azza wajal, maka terkadang doa itu terjadinya adalah dengan meminta kepada Allah azza wajal. Wali ibtihali ilaih, ibtihal sama ibtihal artinya berdoa, beribadah, memusatkan perhatian kepada Allah. Kaqauli da'i, seperti ucapan orang yang berdoa, Allahumma ghfirli. Ayo, kira-kira anak-anak ada yang tahu maknanya ya? Apa makna Allahumma ghfirli? Kita lihat coba dulu, Allahumma ghfirli artinya apa? Atau dibantu temannya? Ayo, coba Abdurrahman. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya ampunilah saya. Kemudian Allahummarhamni. Nah, bayar hutang. Allahummarhamni artinya apa? Allahummarhamni. Ya Allah. Apa? Ya Allah, apa? Irhamni apa irhamni? Ayo, rahmatilah saya. Iya, ya Allah rahmatilah saya. Ayo, dah bayar hutang dah. Baik. Wa taratan yakunu bil ityani bil asbab. Terkadang pola doanya tadi, ini doa yang umum berarti ibadah, mendatangkan sebab-sebab allati taqtadi husulal matalib, yang menuntut dihasilkannya apa yang diminta tadi, rajin sholat, rajin puasa, sehingga apa? Sehingga keinginan-keinginannya tercapai. Ingin masuk surga, selain mengatakan Allahumma adkhilnil jannah, juga apa? Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan semacam itu. Wa huwa al-istighalu bi ta'atillah, yaitu menyibukkan diri dengan menaati Allah, wa dzikrih, dan mengingat Allah. Pertanyaan untuk anak-anak yang lain, apa contoh zikrullah? Ya. Iya, contohnya. Iya, subhanallah. Apa lagi? Apa? Iya, membaca Al-Qur'an juga zikir, betul. Oh, apa? Ewa, betul, la ilaha illallah. Apa lagi? Allahu Akbar. Ewa, Allahu Akbar. Jelas banyak sekali. Baik. Kemudian wa ma yajibu min abdih, dan apa yang wajib dari seorang hamba ayyaf Allah, untuk dia perbuat. Apa yang wajib dilakukan seseorang? Apa yang wajib, contohnya? Contoh kewajiban? Menuntut ilmu. Apa? Yang wajib apa contoh ibadah wajib? Salat, zakat, puasa, ayo ya. Ayo mentauhidkan Allah dan seterusnya. Iya, kewajiban itu banyak. Berhaji. Wa hadza huwa haqiqatul iman, dan inilah dia hakikat iman. Jadi Imam Ibnu Rajab membawa makna kalam Imam Bukhari dengan apa? Penjelasan yang agak panjang. Ibadah-ibadah ini hakikat iman. Jadi ibadah adalah iman. Baik. Apa tadi? Doa-doa itu berisi ibadah, dan ibadah adalah iman, maka doa adalah iman. Wa fi sunanil arba'ah, di dalam kitab sunan yang 4. Ini untuk anak-anak yang lain. Sunan yang 4 apa aja? Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Tadi yang 7 jari dari anak-anak selain Solihin. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman apa? Sunan Abu Dawud. Daruqutni boleh, tapi dia tidak masuk dalam Kutubus Sittah. Yang lain yang menjadi kitab induk, Tirmidzi. Apalagi Abu Dawud, Tirmidzi, Sholihin tambah apa? Nasai. Iya, satu lagi apa? Nahwu. Bukan kitab Nahwu, itu lain. Iya. Apa? Yang kuat. Imam Nawawi kita, ya. Sunan Bukhari bukan, itu Sahih Bukhari. Ibnu Majah. Ayo, Ibnu Majah, thayyib. Mana kita?
Kemudian dikatakan di sini anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa adalah ibadah. Summa qara, setelah itu Nabi membaca. Jadi Nabi juga apa? Dalam berbicara beliau menyebutkan pendalilan, walaupun kalam beliau sendiri adalah dalil. Ini mendidik untuk kita kalau bicara itu juga menyebutkan dalilnya agar tidak sembarang berfatwa. Baik. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan penuhi doa kalian tadi itu. Astajib ini majzum sebagai apa? Jawabu al-amr. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku. Setelah menyebutkan doa, menyebutkan ibadah, berarti doa memang ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ingin membesarkan diri, akhirnya malah direndahkan, dikecilkan oleh Allah. Ingin meninggikan diri, malah direndahkan oleh Allah. Na'udzubillah. Famastajlabal abdu minallah ma yuhib, maka tidaklah, ini masih ucapan Imam Ibnu Rajab, tidaklah seorang hamba mendatangkan sesuatu dari Allah apa yang dia sukai, wastadfa'a minhu ma yakrah, dan menolak dari Allah apa yang dia benci. Jelas takdir buruk juga datang dari Allah, perkara yang tidak disukai. Bi'a'zama min istighalihi bi ta'atillah, lebih besar daripada kesibukan dia untuk taat kepada Allah. Semakin taat maka semakin mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wa ibadati, beribadah kepada Allah, wa dzikrih, berzikir pada Allah, wa huwa haqiqatul iman, dan ini adalah hakikat iman. Fa innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu, karena sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ini pakai qiraah yang lain. Kalau qiraah kita apa? Yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kalau qiraah Qalun dan lain apa? Yadfa'u 'anil ladzina amanu. Baik. Ila qaulih, sampai pada ucapan Ibnu Rajab, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, tidaklah Rabbku akan peduli kepada kalian kalau bukan doa kalian. Kalau sudah barangkali diletak di atas buku sebagaimana dalam kitab-kitab adab, buku biar paling atas. Apa tadi? Fihi lil mufassirin qaulan, ada dua pendapat dari para ahli tafsir. Ini masih ucapan Imam Ibnu Rajab. Ahaduhuma, tafsir pertama, annal murad laula du'aukum iyyahu, kalau bukan karena doa kalian kepada Allah, fayakunu du'a bi makna ta'ah, maka jadilah doa di sini maknanya ketaatan. Kalau kita tidak taat pada Allah, Allah tak akan peduli pada kita. Tapi kalau kita taat, Allah akan sangat dekat dengan kita, memperhatikan kita, menyertai kita, dan seterusnya. Kama dzakarna, kata beliau, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wasani, tafsir kedua untuk ayat ini, laula du'auhu iyyakum, kalau bukan karena seruan Allah kepada kalian. Masyaallah ya. Apa bezanya berarti? Idhofahnya lain. Ayatnya du'aukum, idhofah masdar kepada kum, kalian. Boleh jadi kalian di sini sebagai fa'il. Seperti dalam tafsir pertama, du'aukum iyyahu, idhofatul masdar ilal fa'il. Fa'il secara maknawi, secara i'rab jelas ini fi mahalli jar, mudhof ilaih. Tapi secara makna ini fa'ilnya, yaitu kalian berdoa pada Allah. Kalau bukan karena kalian berdoa pada Allah, niscaya Allah tidak peduli pada kalian. Tafsir kedua ini dibalik, idhofatul masdar. Kalau dikaitkan dengan kum adalah apa? Doa kum berarti idhofatul masdar ilal maf'ul, maf'ul maknawi. Doa Allah kepada kalian, yaitu seruan Allah, dakwah Allah kepada kalian. Jadi kalian sebagai makmul dari doa, fa'ilnya Allah sekarang. Dan tafsir kedua memilih itu, yaitu kalau bukan karena seruan Allah pada kalian, seruan untuk apa? Ila ta'atih, untuk taat kepada dirinya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, li'ad'uwahum ila ibadati,
untuk aku mengajak mereka agar menyembahku. Baik. Nah, ini tafsir yang bagus. Istilahnya dua-duanya tidak saling bertentangan, sama-sama baik. Tidak ada pertentangan yang prinsipil. Wa inna makhtalafal mufassiruna fi dzalik, hanyalah para ahli tafsir berselisih dalam masalah ini tadi, li'annal masdar, karena yang namanya masdar doa, da'a yad'u du'aan wa da'watan, yudafu ilal fa'il tarah wa ilal maf'ul ukhra. Terkadang disandarkan kepada fa'ilnya dan terkadang disandarkan kepada maf'ulnya. Iya, dan ini sering pola-pola seperti itu kita dapatkan dalam Quran ataupun di dalam hadis. Idhafatul masdar ilal fa'il, idhafatul masdar ilal maf'ul. Baik. Contohnya apa ya? Yang idhafatul masdar ilal fa'il, yaitu firman Allah Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya untuk orang-orang yang beriman itu tunduk kepada zikrillah. Nah, zikrillah idhafatul masdar ila Allah. Ini Allah sebagai apa? Sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul? Sebagian mengatakan sebagai fa'il, yaitu tadhkirin minallah. Allah memperingatkan kita. Wa ma nazala minal haq, dan tunduk kepada kebenaran yang turun. Nah, ini menguatkan pendapat pertama, yaitu zikir di sini adalah tadkir, peringatan yang datang dari Allah. Sampai bila orang berpaling, sampai bila orang masih malas sholat, masih malas untuk ibadah ini dan itu. Ini Allah yang memberikan peringatan. Jadi zikrillah idhafatul masdar ilal fa'il. Yang lain mengatakan ini idhafatul masdar ilal maf'ul, yaitu untuk mengingat Allah. Li dzikrihim lillah, yaitu agar mereka mengingat Allah. Jadi Allah sebagai maf'ulnya, yaitu sampai bila mereka lalai terus menerus apa? Bernyanyi atau berjudi atau minum khamar, lalai dari Allah Ta'ala, tidak mengingat Allah dan seterusnya. Nah, dua tafsir ini sama-sama benar. Ini contoh idhafatul masdar ilal fa'il atau ilal maf'ul. Dua-duanya betul. Selesai dari tafsir, selesai dari Fathul Bari punya Ibnu Rajab. Kita lanjutkan sedikit. Fadhahara min hadzal bayan, maka jelaslah dari keterangan ini annal asla fi makna doa huwa talabu wal ibadah, bahwasanya makna doa seperti yang telah ma'ruf di kalangan kita, yaitu tolak, memang permintaan, wal ibadah, dan ibadah secara umum. Walaisa bi maknal iman, bukan asalnya adalah doa sama dengan iman. Walakinna doa yazidu fil iman, tetapi doa memang akan menambahkan keimanan. Semakin rajin taat, semakin bertambah imannya. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah, qala Ibnu Battal, laula du'aukum alladhi huwa ziyadatun fi imanikum. Inilah yang diinginkan oleh Bukhari, yang menukilkan dari Ibnu Abbas itu, atau mengisyaratkan ke Ibnu Abbas, yaitu yang mana doa kalian akan menambah keimanan kalian. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, wa hadzal ladzi qalahu hasan, ini yang dikatakan oleh Ibnu Battal bagus. Ai fa inna asla doa an-nida'u wal istighasah. Asal doa adalah seruan, yaitu meminta ini, minta itu, ya Allah, Allahumma, ya Rabb, ya nida, seruan. Wal istighasah, meminta bantuan. Fa fil jami', dalam kitab Jami', tak tahu yang dimaksudkan Imam Nawawi Jami' di sini kitab yang mana. Su'ila sa'labun an, sa'lab dari ahli lughah, bukan maksudnya serigala atau apa itu, musang, bukan, tapi ini ahli lughah, namanya sa'lab. Ditanya tentang doa, faqal huwa nida, yaitu seruan. Wa yuqal, dan juga dikatakan doa da'allaha fulanun, si fulan berdoa, menyeru kepada Allah, bidakwah, dengan suatu doa, fastajabalah, maka Allah memenuhi, mengijabahi doa dia tadi. Wa qala Ibnu Sidah al-Andalusi, huwa ar-raghbatu ila Allah Ta'ala, doa adalah raghbah ila Allah, yaitu memohon kepada Allah. Raghiba ila artinya da'a memang. Baik. Da'ahu du'aan wa da'wan, ini pembahasan tasrifnya ya, syarahnya. Hakaha Sibawai, ini disebutkan oleh Sibawai. Sibawai namanya siapa ya Sibawai? Ahli lughah itu, ahli lughah dari Ahlus Sunnah Al-Basri, namanya siapa Sibawai? Memang terkenalnya Sibawai ya, namanya Amr bin Utsman Al-Basri.
Baik. Wafil gharibain, dalam dua kitab gharib, sering kalau dikatakan gharibain, menurut sebagian ulama maksudnya adalah gharibul hadis bukan punya Ibnu Asir. Ibnu Asir itu nanti. Tapi maksudnya adalah gharib punya Abu Ubaid dan punya Ibrahim Al-Harbi. Banyak yang mengatakan demikian. Ad-du'a al-ghaus, yaitu si bagusnya bukan ghaus tapi apa, istighosah, yang meminta bantuan, ghaus pertolongan, bantuan, tapi doa adalah memintanya, itu perbuatan. Wa tada'a istaghosah, itu lebih sesuai. Doa adalah istighosah, da'a istaghosah, masdar dengan masdar, fi'il madhi dengan fi'il madhi, ini lebih sesuai. Qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Menurut tafsir ini apa? Istaghisu bi astajib lakum. Intinya sama, yaitu meminta sesuatu. Selesai dari kitab tauhid. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.